Puput ingin Parti alias Ipeh mati. Sebab itulah pada Senin 9 Juni 2014 sekitar pukul 4:30 sore, dia hubungi mantan pacarnya Derby lewat HP. Mereka pernah berpacaran 2 tahun, namun meski sudah putus tetap berkomunikasi. Puput dan Derby pun bertemu di lapangan sepak bola Cipetir, Sukabumi, Jawa Barat. "Aku sakit hati sama Ipeh, kamu bisa nggak bunuh dia?" tanya Puput pada Derby. Derby menjawab, "Aku nggak sanggup nyakitin cewek, tapi aku punya teman yang bisa melakukannya." Derby lalu mengajak Puput untuk bertemu temannya yang bernama Yudi. Kepada Yudi, Puput kembali menjelaskan niatnya membunuh Ipeh, dan Puput ingin Yudi yang melakukannya. Yudi menyarankan, "Santet aja," tapi Puput menolak. Dia ingin Ipeh dipukul sampai mati. Derby dan Yudi berusaha menasihati Puput agar membatalkan niatnya itu, tapi Puput ngotot. "Pokoknya Ipeh harus mati. Bayarannya 5 juta, kata Puput. Setelah berpikir-pikir, Yudi setuju. Soalnya dia memang butuh duit untuk biaya nikahan. Mereka pun menetapkan pembagian tugas. Puput bertugas mengajak Ipeh keluar menuju lokasi yang akan ditetapkan Derby, sedangkan Yudi berperan sebagai eksekutor. Sekitar pukul 7:30 malam, mereka pun beraksi. Puput menelpon Ipeh dan mengabarkan informasi bohong. "Peh, aku dengar suamimu Rudi selingkuh. Aku bisa tunjukin ke kamu siapa selingkuhannya." Mendengar hal itu, Ipeh kaget juga penasaran. Dia langsung mengiyakan ajakan Puput. Keduanya pun bertemu di suatu tempat, lalu berboncengan dengan sepeda motor menuju jembatan Pasir Muncang, Caringin, Kabupaten Bogor. Yudi yang bersepeda motor mengikuti Puput dan Ipeh dari belakang, sedangkan Derby yang juga bersepeda motor berada di depan Puput dan Ipeh. Mereka menjaga jarak agar Ipeh tidak curiga. Pukul 9:30 malam, Puput dan Ipeh tiba di jembatan Pasir Muncang. Rencananya di sanalah Ipeh akan dibunuh, tapi ternyata banyak orang. Terpaksa Yudi mengirim pesan ke HP Puput dan membatalkan rencana. "Besok saja," demikian isi pesannya. Tapi Puput membalas dia ingin eksekusi dilakukan malam itu juga sebab Ipeh sudah bersamanya. Besok bakalan susah mengajak Ipeh keluar lagi. Yudi pun menuruti dan kembali mengirimkan pesan agar Puput membawa Ipeh ke kawasan lapangan golf Lido di Cigombong, Bogor. "Kita ke lapangan golf Lido, pacar suamimu ada di sana," kata Puput kepada Ipeh. Ipeh yang tidak curiga mengiyakan saja. Mereka pun berboncengan menuju kawasan itu, sedangkan Yudi sudah berada di depan, tapi Derby tidak ikut. Sekitar pukul 10 malam, Puput dan Ipeh tiba di kawasan lapangan golf Lido. Di sana Yudi sudah menunggu. Puput dan Ipeh turun dari sepeda motor. Puput lalu pura-pura bertanya pada Yudi, "Lapangan golf di mana ya?" Yudi menjawab, "Di atas." Saat itu, Ipeh sedang asyik melihat HP-nya. Yudi pun langsung beraksi. Dia dekati wanita itu dari belakang dan langsung menjerat lehernya dengan tali. Ipeh tersentak dan sempat bertanya, "Siapa kamu?" Yudi kemudian membanting Ipeh hingga jatuh. Ipeh meronta, berusaha melawan, namun Yudi langsung mencekiknya. Puput tak tinggal diam, dia ikut memegangi tangan Ipeh. Ketika Yudi melihat Ipeh sudah lemas, dia lepas cekikannya. Namun mendadak Ipeh bangun dan berlari. Yudi terkejut dan langsung mengejar. Dengan mudah dia berhasil menangkap Ipeh. Yudi yang geram kembali mencekik Ipeh, lalu menyeret wanita itu ke semak-semak di pinggir jalan. Tanpa ampun, dia hantam kepala Ipeh 2 kali dengan helm hingga helm pecah. Lantas dia kembali mencekik leher Ipeh hingga akhirnya Ipeh tidak bergerak lagi. Usai melakukan aksinya, Yudi dan Puput bergegas pergi dengan sepeda motor masing-masing, meninggalkan Ipeh yang malang di semak-semak di tengah gelap. Tapi Puput gelisah. Benarkah Ipeh sudah tewas? Puput lalu minta pada Yudi agar mereka kembali ke lokasi. Terlebih dulu Puput membeli tali sepanjang 2 meter. Setelah menitipkan 1 sepeda motor di pom bensin, mereka berboncengan kembali ke kawasan lapangan golf Lido. Puput lega melihat Ipeh masih berada di semak-semak, terlentang tidak bergerak. Yudi kemudian mengikat kedua tangan Ipeh ke belakang dengan tali. Setelah itu, Yudi dan Puput segera meninggalkan lokasi dan menuju rumah Derby.
Kepada Derby mereka berkata, "Kami telah membunuh Ipeh." Derby bilang, "Jangan bawa-bawa aku." Pada Selasa pagi 10 Juni 2014, Suparja sedang mencari rumput untuk sapi peliharaannya. Dia menyusuri bagian samping lapangan golf Lido. Tiba-tiba dia melihat di semak-semak seperti sosok manusia. Suparja memberanikan diri untuk mendekati dan dugaannya benar. Di semak-semak ada mayat perempuan yang terikat tali. Suparja bergegas melaporkan hal itu kepada Satpam lapangan golf yang kemudian langsung menghubungi polisi. Polisi segera tiba dan melakukan olah TKP. Jasad wanita itu dievakuasi ke rumah sakit Ciawi. Di TKP, polisi menemukan sebuah HP yang diduga milik korban. Polisi menemukan nomor ayah si korban yang tersimpan di HP dan menghubunginya. Seorang pria di seberang sana menjawab, namanya Apen. Polisi menjelaskan kepada Apen penemuan mayat perempuan yang mengenakan kaos lengan panjang abu-abu, sweater hitam, dan celana jeans biru, lalu mengirimkan foto jasad kepada Apen. Apen segera berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk langsung mengidentifikasi jasad. Dan benar jasad itu adalah anaknya, Parti Susanti alias Ipeh. Siapa yang telah membunuh Ipeh dengan cara yang begitu kejam? Polisi dengan mudah menemukan si pelaku, sebab lewat HP Ipeh mereka berhasil menelusuri komunikasi terakhir Ipeh dengan seseorang bernama Puput. Menurut keluarga Ipeh, Puput pernah mengontrak di kontrakan milik Ipeh. Polisi pun mencari wanita itu dan berhasil meringkusnya. Puput tidak bisa berkelit. Dia mengaku dirinya lah dalang di balik pembunuhan Ipeh dengan dibantu Yudi dan Derby. Polisi pun menahan ketiga pelaku. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, semuanya terbongkar. Begini ceritanya. Puput Putriawati lahir di Sukabumi Februari 91. Pendidikannya hanya sampai SMP. Pekerjaannya buruh pabrik. Puput pernah tinggal sebagai penyewa di kontrakan milik Parti Susanti alias Ipeh di Desa Benteng, Cicurug, Sukabumi. Puput kerap merasa iri pada Ipeh. Bagaimana tidak, di usia 28 tahun, selain bekerja di pabrik, Ipeh juga punya kontrakan yang disewakannya pada para buruh pabrik. Tak hanya itu, Puput single, sedangkan Ipeh sudah menikah 8 tahun dengan Rudi Hermawan, yang juga bekerja di pabrik di daerah Cicurug. Keduanya belum dikaruniai anak dan tinggal di kontrakan milik Ipeh. Puput ingin apa yang Ipeh punya. Sebab itulah Puput tidak sungkan main mata dengan Rudi suami Ipeh yang ternyata juga tertarik pada Puput. Tanpa setahu Ipeh, Puput dan Rudi berpacaran dan berhubungan intim. Bahkan menurut Puput, Rudi berjanji menikahinya, meski tampaknya janji tinggal janji. Namun akhirnya perselingkuhan itu diketahui Ipeh. Wanita itu melabrak Puput di tempat kerjanya hingga Puput malu sebab semua orang pabrik jadi tahu dia pelakor. Ipeh kemudian mengusir Puput dari kontrakannya. Meskipun perselingkuhan itu sudah terbongkar, Puput dan Rudi tetap menjalin asmara hingga 2 tahun. Tapi Puput tidak bisa melupakan sakit hatinya atas perlakuan Ipeh, terutama ketika Ipeh melabrak dan mempermalukannya di pabrik. Tak hanya itu, Puput juga sakit hati karena Rudi telah merenggut kegadisannya dan tidak juga menikahinya. Dan karena sakit hati itulah, Puput kemudian menyewa jasa orang dengan iming-iming 5 juta untuk memberi pelajaran pada Ipeh. Menurut Puput, dia sebenarnya hanya ingin bikin Ipeh pingsan, bukan membunuhnya. Tapi dari hasil investigasi polisi dan bukti-bukti di TKP termasuk kondisi jasad Ipeh yang babak belur dan diikat tali, jelas tujuan Puput adalah membunuh Ipeh. Di persidangan dihadirkan saksi-saksi. Teman-teman Ipeh dan para penyewa kontrakan membenarkan hubungan pernikahan Ipeh dan suaminya Rudi tidak harmonis. Mereka kerap bertengkar karena perselingkuhan Rudi dan Puput. Tapi apakah Rudi terlibat dalam pembunuhan istrinya Ipeh? Di persidangan Rudi membantah dan bilang dia tidak terlibat pembunuhan Ipeh. Menurut Rudi, dia bertemu sang istri Ipeh terakhir kali pada Senin 9 Juni 2014 sebelum berangkat kerja. Sepulang kerja pukul 9 malam, dia tidak menemukan Ipeh di rumah. Rudi lantas mencari Ipeh ke rumah saudara dan menanyakan ke teman-temannya, tapi tak seorang pun tahu keberadaan Ipeh. Akhirnya Rudi pulang ke rumah dan tidur.
Esoknya 10 Juni, Rudi mendatangi rumah mertuanya untuk mencari Ipeh, tapi Ipeh tidak ada di sana. Menurut Rudi, selama ini biasanya sehabis mereka bertengkar, Ipeh memang sering pergi dari rumah tanpa pamit. Tapi kali ini Rudi heran mengapa Ipeh pergi begitu saja, padahal mereka baik-baik saja dan tidak cekcok. Di persidangan Rudi mengaku dirinya pernah berselingkuh dengan Puput ketika Puput mengontrak di kontrakan milik Ipeh. Puput memang suka curhat padanya karena ditinggal pacar. Setelah Puput pindah kerja ke pabrik lain, Rudi sempat lama tidak bertemu dengannya. Tapi kemudian mereka kembali sering bertemu karena Rudi pindah kerja di pabrik yang berada dekat dengan tempat kerja Puput. Rudi tidak mengerti mengapa Puput membunuh Ipeh, sebab terakhir kali dia dengar istrinya dan Puput sudah berdamai. Menurut Rudi, terakhir kali dirinya berhubungan intim dengan Puput 5 bulan sebelum kejadian. Rudi mengatakan tidak pernah menjanjikan apa-apa pada Puput. Desi, adik sepupu Ipeh, turut bersaksi di persidangan. Desi yang tinggal berdekatan dengan Ipeh mengatakan dirinya kerap mendengar Ipeh dan Rudi cekcok karena orang ketiga yakni Puput. Sejak hari kejadian pembunuhan pada Senin 9 Juni, menurut Desi, Rudi tampak khawatir mencari istrinya kemana-mana dan menanyai orang-orang tentang keberadaan Ipeh. Pada Selasa 10 Juni, Desi yang bekerja satu pabrik dengan Rudi bahkan melihat Rudi seperti orang kacau, tidak konsen bekerja. Dia hanya duduk dan SMS-an, tidak seperti biasanya. Kemudian menjelang pukul 6 sore waktu istirahat, Rudi langsung minta izin pulang. Dia bahkan lupa mengambil gajinya. Menurut Desi, 5 bulan sebelum kejadian, Ipeh sempat tidak pulang akibat cekcok dengan Rudi. Tapi Rudi tidak sepanik dan segelisah sekarang. Di persidangan, Santi teman Puput juga memberi kesaksian. Dirinya berkenalan dengan Puput saat sama-sama bekerja di pabrik. Santi tahu Puput dan Rudi berpacaran. Bahkan Santi sering menasihati, "Put, kamu jangan pacaran dengan suami orang." Menurut Santi, pada Rabu 11 Juni, orang tua Puput tiba-tiba mendatanginya. "San, tolong ibu," kata ibu Puput. "Tolong apa, Bu?" tanya Santi. "Si Puput kena kasus pembunuhan. Kalau ada yang bertanya dari pihak kepolisian, bilang aja Puput hari Senin 9 Juni ada di kontrakan dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam." Tentu saja Santi terkejut diminta berbohong dan memberikan alibi palsu untuk menyelamatkan Puput. Santi langsung menolak. Menurut Santi, sehari sebelum pembunuhan, yakni pada Minggu 8 Juni 2014, dia bertemu Puput ketika mereka berangkat bareng ke pasar malam. Saat itu, Puput mendapat telepon dari Rudi yang mengatakan dirinya ingin ke Cipetir dan mengajak Puput untuk bertemu. Dan demikianlah, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Hal-hal yang memberatkan, para terdakwa main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Juga tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak keluarga korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain, para terdakwa menyesali perbuatan mereka. Para terdakwa juga masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya di masa mendatang. Yudi, si eksekutor, divonis 15 tahun penjara, sedangkan Derby 6 tahun. Bagaimana dengan Rudi, suami Ipeh? Rudi terbukti tidak terlibat. Dia hanya diinterogasi polisi namun kemudian dibebaskan. Kini dirinya sendiri tanpa sang istri Ipeh yang sudah berpulang dan tanpa sang pacar Puput yang sama dengan Yudi harus mendekam 15 tahun di balik bui. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.